Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami tetap beroleh kemurahan yang daripadamu Tuhan. Ketika kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Tapi biarlah setiap kesempatan kami boleh tetap memuji dan bersyukur kepadamu. Karena sesungguhnya Engkau sedang mendekat kepada kami. Engkau sedang merindukan sesuatu untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa, siapkan kami Tuhan, seluruh pikiran, hati kami, untuk kami boleh mendengar dan merenungkan firman bersama-sama. Kami percaya Tuhan, hikmat, wahyu dan pengertian yang daripadamu akan turun atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya ingin sesuatu yang mengingatkan saya sebenarnya buat direnungkan. Cuma saya sendiri belajar untuk memahami bersama-sama ya saudara-saudara. Kita akan buka sekali lagi dari apa yang saya sampaikan di hari Senin yang lalu di dalam Yohanes 4 ayat 10. Itu yang satu kalimat yang sebenarnya menarik buat saya, Yohanes 4 ayat 10. Dikatakan demikian, ini peristiwa tentang perempuan Samaria, masih itu ya. Tapi ada satu kalimat, sepotong kalimat yang menarik buat saya. Dikatakan jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Di sini ya yang menarik buat saya adalah jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Saudara-saudara, ternyata ketika saya membaca ini ada begitu banyak orang tuh nggak tahu tentang karunia Allah. Kalau saya melihat karunia Allah itu besar sekali di dalam hidup kita di dunia ini dan setiap kita itu ngalami semua. Tapi ternyata Tuhan sendiri mengatakan kamu ini nggak tahu seringnya tentang karunia Allah. Karunia Allah itu apa? Dikatakan di sini, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Jadi sebenarnya di dalam karunia Allah itu ada sebuah kehidupan. Kehidupan yang mungkin berbeda dan pasti saya tahu sangat berbeda dengan apa yang kita saat ini nikmati. Kita saat ini menghadapi mungkin banyak orang yang sedang menghadapi kesesakan, kesulitan, masalah dan sebagainya. Dan semua itu kita upayakan bagaimana kita melepaskan diri dari kesesakan. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kita berseru-seru, mungkin kita nangis, kita bergumul, kita kehilangan pekerjaan, kita mungkin banyak hal lah yang menjadi pergumulan dalam kehidupan ini. Lebih-lebih di masa pandemi ini. Tapi Tuhan mengatakan kalau kamu tahu saja tentang karunia Allah, maka Allah itu menyediakan buat kamu air hidup. Bukan cuma air saja. Perempuan ini mencari air untuk kebutuhan dirinya setiap hari. Dia datang ke sumur itu untuk menimba air. Itu kebutuhan esensial di dalam hidupnya. Tapi dia harus cari. Dan air itu hari ini dapat, hari ini dipakai, besok sudah habis. Harus ambil lagi. Tapi Tuhan bilang kalau kamu tahu karunia Allah, kamu akan terima air hidup. Air yang akan memberikan kamu berubah. Air yang akan memberikan sesuatu yang merubah, bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan. Saat ini terlalu banyak orang-orang yang mencari untuk kebutuhan hidup. Dan kebutuhan hidup sehari demi sehari. Mungkin bisa kita dapatkan untuk hidup sebulan, untuk hidup setahun. Setelah itu tidak ada lagi ujungnya. Tapi kita terus kerja terus supaya kita dapatkan sebuah kehidupan. Tapi ternyata Tuhan ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Saya merenungkan Tuhan sebenarnya karunia Allah itu apa sih? Yang disebut karunia Allah itu apa? Coba kalau kita melihat tentang Nuh ya saya jadi lupa di mana ya, di Kejadian, kalau Nuh itu Kejadian 8 ya mungkin ya. Coba dilihat sebentar.
Kejadian 6 ayat 8. Dikatakan demikian, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kita lihat bahwa ada sesuatu yang istimewa sebenarnya tentang karunia Allah itu. Jadi ketika Nuh dapat kasih karunia di mata Tuhan, hidup Nuh itu menjadi berbeda. Apa yang menjadi perbedaan adalah diawali dengan Nuh itu dapat sebuah tugas untuk membuat bahtera. Repot juga ya. Tetapi karunia Allah itu ada buat Nuh. Dan kita lihat di ujungnya adalah Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Nah, saya merenungkan sebenarnya karunia Allah itu apa sih? Ini secara pengertian saya mendadak ya. Saya pikir karunia Allah itu ketika Allah mendekat kepada kita. Ketika ada satu kekuatan kuasa Allah menyentuh hidup kita. Kekuatan Allah intervensi dalam hidup kita. Karunia Allah itu sebenarnya dekat di dalam diri kita. Masalahnya hanya kita meresponi itu dan mengerti enggak bahwa ada karunia Allah yang sedang dikerjakan dan mau dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Jadi seperti wanita tadi, apakah wanita ketika ke sumur Yakub itu dia berpikir dia akan memperoleh lebih dari yang biasanya? Tidak sama sekali. Apakah Nuh juga merasakan bahwa ketika dia bersekutu dengan Tuhan setiap hari menjadi orang yang takut Tuhan, orang yang benar-benar berbeda dengan yang lain, dan kemudian Tuhan ingin lakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain? Nuh pasti tidak tahu itu. Tetapi kenapa Tuhan itu hadir di dalam hidup Nuh? Kenapa tiba-tiba Tuhan itu hadir di dalam kehidupan perempuan Samaria? Itu adalah karunia Allah. Dan Tuhan mengatakan kepada perempuan, kalau engkau ngerti saja karunia Allah, maka hidupmu pasti akan berbeda. Kenapa? Karena ketika kita mengerti karunia Allah, Tuhan itu akan singkapkan. Kamu akan mengerti apa yang kamu ikat di bumi akan terjadi di surga. Itu dikatakan kalimat itu bahwa Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk kita bisa memahami. Jadi mari kita belajar untuk mengerti karunia Allah itu sebenarnya di seputar kita. Dan menurut saya hari-hari ini Tuhan itu sebenarnya merindukan. Kerinduan Tuhan adalah mengingini supaya kita terima karunia Allah itu. Di mana karunia Allah itu? Yaitu ketika Tuhan itu memberi kesempatan untuk hadir di dalam hidup kita. Apakah di masa pandemi ini? Jelas itu. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Kok kita nggak kerasa? Nah, seperti perempuan Samaria juga dia nggak berasa. Yesus bilang kalau kamu tahu ada karunia Allah, kamu bisa dapat air hidup. Wanita ini, sumur ini dalam Tuhan. Kamu gak punya timba, gimana kamu bisa ngasih air? Karena dia belum mengerti apa itu yang dimaksud Tuhan dengan air hidup itu. Tetapi dari Tuhan terus mendekat, terus mengejar wanita ini dengan cara menyentuh hidupnya, membuka, menyingkapkan apa yang dia lakukan. Itu kan aktifnya Tuhan. Jadi kita jangan berpikir kita yang terus aktif, Tuhannya yang diem aja. Ternyata kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu mau bertindak. Ketika perempuan Samaria ini gak ngerti tentang karunia Allah, ketika Tuhan cerita tentang air hidup masih gak ngerti. Dia masih pikirannya mesti ngambil air itu pakai timba, sumur ini dalam. Jadi waktu Tuhan bilang nanti kamu akan dapat air, kalau kamu dapat air hidup, airnya yang itu akan ketika kamu minum air itu jadi mata air. Perempuan ini masih gak ngerti. Dia bilang emang kamu tuh lebih besar dari Yakub. Nah, tetapi Tuhan terus masuk di dalam kehidupan wanita ini. Dia terus mau menjamah, mau menyatakan karunia Allah sampai dia mengerti. Dan kita lihat apa yang terjadi, wanita ini menjadi orang yang sangat diberkati. Hidupnya berubah, dia menceritakan tentang keselamatan yang dari Tuhan. Kenapa? Apakah upaya dari dia untuk dia bisa terima itu? Sama sekali saya melihat tidak. Tetapi selalu intervensi Tuhan. Karena dia inginkan selalu orang itu mengalami karunia Allah. Kita melihat bagaimana Tuhan itu ajaib sekali ya. Selalu ingin membuat hidup kita terima extraordinary.
Dia ingin untuk kita mendapatkan hal yang lebih daripada biasa, yang luar biasa. Jadi mari kita belajar mengerti kasih karunia Allah itu Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Makanya Tuhan, kalau engkau mengerti saja. Jadi sebenarnya kita butuh pengertian, kita butuh menyimak. Pelan-pelan menyimak setiap hari kalau bangun pagi itu coba kita renungkan. Ada kasih karunia di seputar hidup kita yang Tuhan sediakan buat kita. Ada sesuatu kebaikan Tuhan, ada sesuatu pengertian untuk membuat kita hidup dan terima yang hidup, yang langgeng. Yaitu air hidup itu. Dia mau curahkan dalam hidup kita. Tapi kalau setiap pagi kita buka mata, apa yang kita pengen kerjain ya? Apa ya, nanti saya mesti begini, saya mesti ini. Terus kita berdoa. Kita berdoa tapi doanya kita itu seputar keinginan kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan pengen begini, berkati ya aku ya Tuhan. Tuhan pimpin aku, sertai. Salah tidak sama sekali. Tapi mari kita merenungkan kasih karunia apa yang sedang Tuhan sediakan hari ini untuk kita. Karena dia ingin menyentuh hidup kita. Karena dia ingin mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita rancangkan. Amsal 13 ayat 15. Amsal 13 ayat 15. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Nah, dikatakan akal budi yang baik mendatangkan karunia. Artinya Tuhan itu siapkan karunia itu kepada orang-orang yang selalu membangun hidupnya di dalam kebenaran. Semua kebaikan. Jangan yang dipikir-pikir itu gemes. Misalnya kok sekarang ini PPKM diundur sampai tanggal 2. Wah kita gemes gitu. Mari kita pikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang akal budi kita itu baik. Enggak gemes sama orang, enggak iri sama orang, enggak marah dengan ketetapan yang tidak pas dengan diri kita. Tetapi belajar untuk memahami, oh pasti ada alasan kenapa ini terjadi. Pasti ada sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan buat diri kita. Biar Tuhan itu yang akan mendatangkan karunia buat kita, kemampuan buat kita, kehidupan yang benar buat kita. Kita akan belajar pagi ini ya, semua merenungkan di rumah nanti masing-masing. Yang sudah di rumah ya di rumah, yang sekarang lagi work from home ya di rumah. Renungkan, kalau engkau mengerti saja karunia Allah, maka engkau akan terima lebih daripada yang kamu harapkan, kamu doakan, atau yang biasa-biasa kita hidupi. Kita mungkin sering menoleh ke belakang, wah waktu belum ada pandemi ini saya hidupnya nyaman, enak dan sebagainya. Percayalah, karunia Allah akan membuat dan membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih enak. Kenapa? Karena kita sudah lihat wanita Samaria ini hidup di dalam kehidupan yang rutin. Dalam kehidupan di mana dia minta air, tiap hari ambil air dan kemudian habis, besok datang lagi. Tapi tiba-tiba tanpa schedule-nya, tanpa planningnya, tanpa kerinduannya, ya sudah dia lakukan aja setiap hari begitu. Karunia Allah itu datang. Dan Tuhan bilang kalau kamu mengerti, kamu pasti minta sama aku air hidup itu. Mari minta dibukakan karunia Allah, kita bisa mengerti dan kita datang kepada Tuhan. Dia yang punya karunia itu. Dia yang rindu karunia itu nyampe ke hidup kita. Itu yang saya renungkan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya Tuhan kasihkan kepada kita karena Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Nah kemarin kita ngadain Zoom ya dengan semua Bahtera. Nah banyak kesaksian yang diberikan bagaimana Tuhan itu saat-saat ini mencurahkan kasih karunia-Nya kepada setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Dan salah satu hal yang saya mendapatkan sesuatu dari semua share yang diadakan, baik share dari Ibu Iin, dari Pak Hadi, dari saya, dari Victor, terus dari Pak Yus ya kemarin ini, dari Jo dan sebagainya. Itu semuanya yang
saya dapatkan, saya juga share ya. Nah, salah satu hal Ibu Iin itu cerita tentang mengenai kereta percepatan ya, mengenai ini kasih karunia. Tuhan menyediakan buat saudara dan saya yang dinamakan masa depan 3 tahun ke depan, 3-4 tahun ke depan itu Tuhan itu menyediakan akan kereta percepatan. Nah, lalu memang diceritakan panjang lebar ya. Cuman saya mulai nangkap begini. Kalau namanya ada kereta kan, zaman dulu itu ada namanya kereta kelutuk, namanya keretanya pelan-pelan ya. Ada yang namanya ekspres ya. Tapi di antara kereta kelutuk, keretanya pelan-pelan masih pakai batu bara. Lalu ada kereta yang namanya kereta cepat ya. Tapi fasilitasnya berbeda. Ada yang namanya kelas ekonomi, ada yang namanya eksekutif, betul kan? Nah, kalau kita tahu dulu ekonomi itu enggak ada AC-nya. Nah, lama-lama diperbarui sekarang yang namanya kereta itu ekonomi ada AC-nya, tapi tempat duduknya kurang enak. Nah, ada yang eksekutif, ada yang utama dan sebagainya ya. Kita mau naik kereta percepatan yang mana? Nah, kalau kita bilang gini, "Wislah aku nggak mau bayar mahal-mahal," ya. Jadi maunya di ekonomi. Yang penting kan nyampe, nggak usah mahal-mahal. Nah, ada yang mengatakan gini, aku mau naik kereta api cepat, tapi aku mau naik yang eksekutif atau yang misalnya yang utama atau yang VIP atau yang apa. Cara bayarnya berbeda ya. Kamu mau naik kereta api kelutuk yang jalannya pelan-pelan bayarnya murah. Kamu mau naik kereta yang cepat tapi ekonomi bayarnya lebih mahal dari kereta yang pelan-pelan. Bayarnya cukup ada yang harus dibayar. Tapi kalau kita mau masuk dalam kereta api percepatan perlu bayarnya lebih mahal. Tapi kalau kita mengatakan, aduh aku pengen yang enak sekali, yang eksekutif, yang deluxe misalnya, atau eksekutif yang dapat dia primer misalnya, yang lebih, yang dapat dikatakan VIP misalnya, bayarnya lebih mahal. Saya kemarin lihat ada kereta api yang dikatakan kereta apinya enak sekali, tempat duduknya itu cuma dua begitu, terus fasilitasnya luar biasa, harganya mahal ya. Demikian juga kalau saudara naik pesawat dengan percepatan yang luar biasa, harganya mahal. Nah, saudara, saya bukan promosi mengenai masalah kereta api yang percepatan. Ini kasih karunia yang saudara dan saya diberikan oleh Tuhan. Problemnya adalah kita itu mau bayar harga atau tidak. Ya. Kalau kita mau bayar harga lebih, kita akan lebih cepat perjalanan kita dan kita nyaman. Ya. Jadi tergantung dari cara pembayaran kita. Nah, lalu kita mengatakan misalnya, udahlah gak mau bayar mahal-mahal, nah, maunya nyantai aja, ya otomatis kita gak bisa menikmati segala sesuatu. Nah, kemarin diceritakan, diterangkan ya, ayo kita harus berani bayar mahal ya, supaya kita masuk dalam masa percepatan ini dan kita boleh menikmati. Kita duduk di dalam kereta percepatan, tapi kita bisa menikmati di dalam perjalanan percepatan ini. Nah, caranya harus berani bayar harga. Caranya bayar harga itu bagaimana? Setelah saya merenungkan tadi malam tentang apa yang harus dilakukan dalam masa-masa percepatan saat ini, kereta yang sudah disiapkan oleh Tuhan selama 3 tahun ke depan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama,
dalam masa pandemi ini, pandemi tidak mungkin akan bisa selesai tanpa kita banyak membangun mezbah Tuhan. Apa yang harus dibayar? Yaitu kita harus memperlipat kali gandakan doa dan penyembahan. Pujian penyembahan dan punya mezbah doa masing-masing. Punya saat teduh masing-masing. Ini vital. Ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan. Saudara dimanapun saudara berada saat ini, dengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita masuk dalam kereta percepatan. Yang harus dibayar yang pertama kali adalah membentuk dan membangun mezbah keluarga. Ya. Membangun mezbah keluarga, memperlipat kali gandakan akan penyembahan dan pujian. Kalau saudara mau bayarnya murah, ya wislah, gak usah ikut dalam penyembahan pujian, gak punya saat teduh, gak punya, karena sekarang semua dalam keadaan yang online semuanya, kita nggak bisa ketemu dan sebagainya. Akibatnya kita menjadi malas-malas dan kita mulai tidak mau bangun pagi dan sebagainya. Kurang bayar harga. Nggak mungkin saudara tidak bayar harga terus gratisan untuk masuk dalam kereta percepatan. Ya, jadi harus lakukan, bayar harga lebih mahal. Penyembahan ditambah, pujian ditambah, baca firman ditambah. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus bisa menjadi berkat di sekitar kita saat ini. Kita tahu pandemi masih tetap ada, seperti yang dilakukan, dan semuanya, ya, semua Bahtera yang saat ini kemarin waktu Zoom itu semua melakukan hal yang sama, yaitu menjadi berkat di sekitarnya dengan cara macam-macam, memberi sembako, pergi ke desa-desa dan lereng-lereng gunung, lalu membersihkan dan dengan desinfektan, ya, memberi makan isoman, sama seperti semuanya sama. Di mana-mana sama, ya. Jakarta, Bandung, di Sekinah, di Jogja, di Semarang, semua sama. Semua melakukan hal yang sama, menjadi berkat buat sekitar kita. Ya. Nah, apa harus dilakukan? Persiapan. Saudara kalau mau pergi naik kendaraan, ya, otomatis pakai persiapan, harus bangun pagi, bawa koper kalau kita mau bepergian dengan bermalam berapa hari. Itu ada yang namanya kita persiapan, persediaan. Nah, inilah yang harus ada. Yang ketiga adalah persediaan, menyediakan bekal apa yang harus dilakukan. Berapa hari kita pergi, perjalanannya berapa lama. Nah, demikian juga selama 3-4 tahun ke depan ini harus ada perbekalan. Perbekalannya apa? Yaitu perbekalan secara jasmani dan rohani. Punya kekuatan dan kesehatan, menjaga kekuatan kesehatan, dan juga lakukan bagian kita, setia di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Artinya bagaimana? Kalau saudara sebagai pekerja, lakukan dengan setia. Ya. Kalau saudara sebagai pengusaha, lakukan dengan setia. Ya. Sehingga kita punya persediaan. Tuhan akan tetap memeliharakan kita dan sampai kepada garis akhir. Nah, ini yang saya tip, yang salah satu hal, karena Tuhan sudah menyediakan kasih karunia-Nya buat saudara dan saya. Ya. Perhatikan baik-baik akan apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kalau mau masuk dalam kereta percepatan 3-4 tahun ke depan, ini yang harus dilakukan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa Engkau menyediakan kasih karunia-Mu yang luar biasa buat kami. Sebagaimana Nuh Tuhan, untuk melakukan, membangun Bahtera dan menyelamatkan semuanya, membutuhkan waktu, kasih karunia yang daripada-Mu,
yang membuat Nuh bisa menyelamatkan dan masuk di dalam bahtera penyelamatan, bahtera percepatan, masuk di dalam mengalami dan menari di atas gelombang. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu, untuk penyembahan dan pujian sepanjang 1 jam ini. Kami tahu Tuhan, kami seringkali menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan buat kami. Tetapi kami bersyukur dalam perkara ini. Bahtera sudah mulai membangun akan pujian penyembahan. Mulai jam 5 pagi sampai jam setengah 9. Kami tahu mulai mengadakan rally. Dan kami minta di dalam nama-Mu, biarlah pujian dan penyembahan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi terus melakukan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu sepanjang sampai Engkau datang untuk menjemput kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa Tuhan, masukkan kami dalam kasih karunia-Mu ini. Masukkan kami terima kasih karunia-Mu. Masuk di dalam kereta percepatan yang Engkau sediakan buat kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas hidup bangsa dan negara kami. Kami doakan Tuhan, dengan adanya pandemi yang belum selesai ini, kami percaya ada perkara-perkara yang Engkau sediakan buat kami masuk dalam kereta percepatan sampai bangsa dan negara kami pun Engkau berikan kasih karunia-Mu untuk bisa mencapai akan semua rencana-Mu yang mulia atas bangsa ini Tuhan. Engkau berikan kepada Bapak Presiden kami hikmat dan marifat, kebijaksanaan untuk dapat mengatasi semua pandemi yang ada. Kami doakan saat ini ya Tuhan, untuk bencana alam yang bakal Engkau izinkan terjadi, cuaca yang ekstrim, kami doakan saat ini, biarlah semua yang akan terjadi membuat minimal Tuhan yang terjadi untuk bangsa dan negara kami. Inilah doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Buat kami anak-anak-Mu mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang Kau izinkan terjadi, supaya kami dapat terus belajar Tuhan, menari di atas gelombang. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tetap seperti apa yang Engkau mau. Seperti kami naik di dalam bahtera Nuh, gelombang apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, bahtera ini tetap berlayar di atas gelombang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Mari saudara siapkan diri untuk kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau pengurapan 10 lapis dalam hidup kami. Sehingga kami tahu Tuhan, kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, perlindungan yang berasal daripada-Mu tidak akan pernah undur daripada keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah telinga kami Tuhan, kami olesi minyak ini, sehingga apa yang kami dengar semua adalah sesuatu hal yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Biarlah mata kami juga diurapi dengan minyak, sehingga mata kami hanya tertuju kepadamu. Bibir mulut kami ya Tuhan, biar merupakan bibir mulut yang terus mengucapkan perkara-perkara yang pas di hati-Mu. Buat hati kami ini tetap melekat kepadamu Tuhan. Beri kami mempunyai keintiman yang bersama dengan Engkau. Dan semua ketegar-tegukan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biar tangan kami ini diurapi minyak. Hari ini Tuhan kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Buat semua yang pekerjaan kami yang kami lakukan bersama dengan Engkau. Maka akan terjadi sesuatu perlipat kali gandaan. Akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena kami bekerja sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Inilah kaki kami,
biarlah kaki kami berjalan seperti yang Engkau mau mencapai akan destiny kami hari ini. Terima kasih Bapak, hari ini kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.